lupakan di belakang. Ku serahkan diriku padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Haleluya.
namamu, Tuhan mulia, mulia namamu, Tuhan mulia namamu, terima kasih Tuhan, sangat lama. Berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang suka di matamu. Ku serahkan hidupku bagimu. Saya lagi katakan, kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang suka di matamu. Berserah, ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu baik bagiku.
yang ku punya hanya Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau ambil alih ya Tuhan, yang ku punya hanya, yang ku punya hanya Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau ambil alih ya Tuhan, yang ku punya hanya, yang ku punya hanya Tuhan. Kau ambil alih ya Tuhan, yang ku punya hanya Tuhan. Kau ambil alih ya Tuhan, yang ku punya hanya, yang ku punya hanya Tuhan, yang ku punya hanya, yang ku punya hanya Tuhan. Terpujilah Engkau selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami kembali bersyukur pagi hari ini karena Tuhan ada di antara kami, dan mengajari kami, mimpin dan menuntun kami, jelaskan kepada kami apa yang kami perlukan Tuhan. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya untuk kami boleh mendengarkan dan memahami perkataan-perkataan, sehingga kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur Tuhan, Kau menyingkapkan dirimu lebih lagi bagi kami. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Salam semua, selamat pagi. Shalom Pak Dedi. Baik. Shalom juga yang di radio ya. Oke, ada yang mau sharing pagi ini? Silahkan. Sharing. Hah?
Ya. Oke, shalom. Nah, suara saya itu setiap hari kita boleh setiap hari kita boleh merasakan Tuhan yang kita percayai dalam hidup kita itu nyata kita apa yang terjadi dengan kita atas bangsa kita atas hidup kita kita benar-benar menyadari bahwa Tuhan yang kita percayai itu sedang datang atas semua ciptaannya. Apa yang Tuhan lakukan atas seluruh muka bumi ketika kita melihat apa yang terjadi di seluruh bangsa kita, di setiap kota di kota, bisa kata kita, itu membuat kita apa namanya kayak was-was gitu kan. Kita itu kayak deg-degan terus gitu ya. Kita menjalani hidup setiap hari bersama dengan Tuhan. Bagaimana apa yang terjadi atas seluruh alam semesta semuanya ada dalam pengendalian Tuhan, semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan. Dengan satu tujuan supaya yang Tuhan ciptakan itu kembali kepada Tuhan juga. Mungkin ketika apa namanya terjadi atas seluruh muka bumi itu apa yang sedang melanda alam semesta ini pasti akan orang yang mengandalkan Tuhan gitu ya, orang yang mencari Tuhan, orang yang mengikuti Tuhan gitu dalam perjalanan hidupnya pasti akan menyadari bahwa benar-benar Tuhan yang kita percaya itu sedang datang. Tuhan datang dengan caranya yang tidak dapat diprediksi oleh manusia gitu ya. Tuhan datang dengan mendadak untuk menghakimi semua ciptaannya gitu ya. Bagaimana seperti hari Minggu kemarin gitu ya. Kalau kita mendengar bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya itu kadang tidak dapat kita prediksi gitu caranya Tuhan. Gitu ya. Tuhan menunjukkan kasih-Nya itu mungkin ketika kita manusia memikirkannya dengan menunjukkan kasih-Nya dengan cara-cara yang yang lembut, cara-cara yang disukai oleh manusia. Tetapi yang kita alami gitu ya, kita alami kita juga pribadi kita semua gitu ya, bahkan atas orang-orang yang di luar sana pun Tuhan menunjukkan kasih-Nya itu dengan caranya yang membuat kita kadang terkejut, kadang membuat kita menangis, kadang membuat kita apa namanya teriak gitu ya, membuat kita kadang bingung gitu. Karena Tuhan datang dengan kasih-Nya itu, Tuhan menunjukkan kasih-Nya itu kadang-kadang dengan perhatian yang dia kerjakan gitu, perhatian yang dilakukan. Dengan satu tujuan kita pasti tahu semuanya supaya kita tetap punya dalam Dia, gitu ya. Supaya kita terus memandang Tuhan yang kita percayai.
apa yang sedang melanda seluruh bumi itu kita melihat tidak ada lagi di bumi ini yang mungkin bangsa yang kaya, bangsa yang hebat, bangsa yang ini nggak bisa lagi kayak ini aku nggak akan lagi dapat bencana, aku nggak akan dapat bencana. Pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin negara tidak bisa lagi bilang seperti itu gitu ya. Karena ketika Tuhan datang tidak pernah permisi kepada siapapun. Tuhan datang dengan caranya Tuhan sendiri menyatakan dirinya. Gitu ya. Bagaimana keadaan di akhir zaman gitu, keadaan di zaman yang baru ini, Tuhan menyatakan kasihnya, menyatakan dirinya gitu dengan cara menghakimi, gitu, menghakimi seluruh alam semesta ini supaya semua yang Tuhan ciptakan itu kembali kepada Tuhan. Kita mungkin melihat di sosmed gitu ya, bagaimana apa yang sedang terjadi dengan apa yang terjadi dengan banjir yang terjadi, kebakaran yang terjadi, gitu. Itu badai-badai apapun yang sedang terjadi melanda seluruh bumi itu akan membuat semua ciptaan itu memandang kepada Sang Pencipta gitu. Jadi kemarin atau tidak saya tuh nggak pernah gitu lihat memang. Suami saya udah lihat sekali gitu kan. Saya lihat lagi di YouTube itu kejadiannya 4 tahun yang lalu gitu. Di mana orang-orang Buddha gitu ya beribadah dengan cara yang baru gitu. Kita melihat kayak saya ada di dalam gereja. Saya lihat ini kayak ada di dalam gereja gitu. Nyanyi seperti kita bernyanyi gitu ya. Bahkan kata-katanya itu ya seperti lagu-lagu pujian kita gitu. Cuman di situ ada Buddha gitu ya, menyembah Buddha, Buddha yang memberi diri, Buddha yang memberi kedamaian, gitu kan. Persis sekali cara ibadahnya itu. Kayak kita menyembah Tuhan itu bagaimana ya kayak gitu kan. Saya memang baru lihat kemarin itu gitu kejadian itu gitu ya. Disitulah saya gini, ya Tuhan, eh, ketika Tuhan datang kepada semua orang itu, kepada agama apapun gitu, tidak ada yang dapat menekannya, tidak ada yang dapat menggagalkan apa yang Tuhan lakukan, pekerjaan Tuhan yang sedang datang. Mungkin pemimpin-pemimpin agama mereka ya, tidak langsung menerima gitu ya. Mungkin ya menolak gitu, dengan seperti itu. Gitu. Tetapi itu bagaimana gejolak arus bawah gitu kan. Orang-orang itu yang mengingini sang penciptanya itu dialami dalam diri dia. Makanya mereka melakukan ibadah yang seperti itu. Saya tidak terkejut, benar-benar saya terkejut lihat itu gitu. Ternyata kejadiannya itu sudah 4-5 tahun yang lalu gitu. Itu yang sedang terjadi gitu ya. Bahkan kita percaya apa namanya kepercayaan yang lain akan mengalami suatu perubahan dalam cara mereka mencari sang penciptanya gitu ya. Dengan cahaya Tuhan sendiri, Tuhan mendatangi mereka. Gitu. Bahkan kemarin saya ada lihat gitu, ada ibu-ibu dia orang Padang, dia mau operasi itu, dia ketakutan gitu ya, mau operasi. Bahkan pas mau operasi itu, dia berdoa gitu ya, ya Allah, gitu, tolong ini saya mau operasi, dia semuanya lancar, ini jadi sebentar loh malah baru pas selesai operasi tiba-tiba dia bilang terima kasih Tuhan Yesus gitu dia tuh terkejut gitu sampai dia
dimaki-maki sama seluruh keluarganya gitu kan. Kenapa kok kamu panggil itu nama itu? Bahkan dia bilang, memang kami di suku kami itu tidak pernah mendengar nama ini, bahkan tidak ada orang yang memperdengarkan nama ini kepada kami. Gitu. Baru dokternya bilang gitu sama dia, ini uji ini agama ibu apa? Tadi ibu sebelum operasi ibu doanya gini. Kok sekarang setelah operasi ibu kok malah terima kasih sama uh, tubuh Yesus gitu kan? Ibu itu kan mungkin nggak tahu. Tapi saya merasakan yang menolong saya operasi itu tadi, yaitu gitu. Dengan itu gitu. Pokoknya sebelum keluarga besarnya semua marah-marah sama dia gitu kan. Nggak boleh menyebut nama itu gitu, gitu. Haram lah segala macam gitu. Tapi itu yang dia alami, gitu. Itu yang dia apa, rasakan dalam dia dioperasi itu gitu kan. Ketika apa namanya Tuhan datang kepada siapapun di hari-hari ini, eh, eh, Tuhan datang ke semua kalangan, ke semua agama, tidak ada yang dapat menahannya, ya, tidak ada yang dapat menghalang-halangi itu bekerja. Bahkan ketika Tuhan datang dengan penghakimannya, itu tidak ada yang dapat menolaknya, tidak ada yang dapat menghalang-halanginya. Tidak ada yang orang yang bisa bilang saya menghakimi aku hari ini, tidak ada. Gitu. Tapi ketika Tuhan datang dengan kehakimannya, siapapun mereka, orang seperti apapun, gitu, agama apapun, harus menerimanya. Gitu. Bahkan kemarin hari ini dihilangkan hobinya Tuhan itu mengangkat orang yang mau merendahkan diri. Gitu. Di situ kita uh, percaya bahwa ketika kita mau terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan sendiri akan membawa kita untuk mengalami Tuhan uh, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah tinggal dalam hati kita itu. Pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan pasti akan kita alami dalam hidup kita. Ketika kita bilang akan mengalami apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak akan timbul dalam hati kita, manusia kan seringnya membawa itu kepada dekat jasmani gitu ya. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita mau terus dengan Tuhan, hal-hal apapun yang kita alami, hal-hal apapun yang kita jalani, kita percaya bahwa Tuhan yang sangat penuh atas hidup kita ada dalam genggamannya Tuhan gitu ya. Hidup kita ada dalam kendalinya Tuhan. Mau apapun yang harus kita jalani, gitu. Ketika kita mau terus merendahkan diri, mengalami Tuhan, menjalani apa yang Tuhan izinkan terjadi gitu. Tuhan sendiri yang akan mengangkat kita, membawa kita mengalami Tuhan yang nyata itu dengan kita. Kita percaya bahwa di hari-hari ini gitu ya, di hari-hari terakhir ini, dengan apa yang sedang terjadi itu, akan membawa semua orang memanggil nama Tuhan gitu. Semua orang, mereka yang mengandalkan kekayaannya, mereka yang mengandalkan hartanya, mereka kan biasa gitu ya, biasa dengan hartanya itu. Tapi ketika manusia mengambil hal yang benar, ketika kita tidak mengalami bencana mungkin, ketika mengalami hal-hal yang tidak baik, kita mengambil nama Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan. Kita percaya dengan perjalanan hidup kita setiap hari, kita akan mengenal Tuhan yang kita percayai itu, dia tidak sama-sama Tuhan yang kita alami setiap hari,
akan membawa kita terus memandang kepada Tuhan. Dengan apa yang terjadi itu juga kita melihat kan yang ditunjukkan kan yang di kota-kota gitu ya. Kalau yang di desa-desa bagaimana kehancuran yang pastinya gitu. Ketika melihat itu gitu masih ada orang yang selamat itu kan masih diberi kesempatan untuk bertobat, gitu. Masih diberi kesempatan untuk memanggil nama Tuhan gitu dengan apa yang sedang terjadi gitu. Bahkan yang di Malaysia yang kebakaran gitu kan kita lihat aja itu kayak ngeri sekali gitu kan. Bagaimana panasnya sekeliling tempat itu kan sangat ya pasti sangat-sangat panas gitu. Kayak mana yang dibayangkan manusia selama ini neraka itu api neraka apa segala macam itu. Jadi kayak gitu. Apinya nggak bisa kan nggak bisa dimatikan itu harus habis nah minyaknya baru mati gitu. Tapi dengan apa yang sedang terjadi itu ketika melihat itu kan kadang secara manusia kita kok bisa ya kok bisa. Apa yang nggak bisa kalau kita sedang berjalan di negara itu apa yang nggak bisa terjadi ketika kita mau memanggil ciptaannya kepada Tuhan. Apa yang sedang terjadi melanda di bangsa kita percaya bahwa orang seperti tadi Tuhan bilang kan Tuhan mengangkat orang-orang yang merendahkan diri dan dia Tuhan itu gitu. Tetapi Tuhan juga punya yang lagi gitu. Tuhan mau menyingkirkan, memusnahkan orang-orang yang menyombongkan diri. Di mana di bangsa kita kejahatan-kejahatan yang disembunyikan, kejahatan-kejahatan yang tertutup dengan rapi disembunyikan atau ditutupi dengan banyak hal gitu ya. Dengan mungkin apa namanya bantuan sosial kah, dengan beasiswa kah, dengan apa yang diberikan yang bisa menutupi kesehatannya gitu ya, ditutup dengan rapi. Ketika Tuhan mau membukanya, tidak ada yang dapat menghalanginya. Kita percaya apa yang pernah kita doakan, kita bertahun-tahun berteriak-teriak untuk bangsa ini, gitu kan. Tuhan sedang mengerjakannya di bangsa ini. Tuhan sedang melakukannya, dan ketika Tuhan melakukannya tidak ada yang dapat menghalanginya. Semua kejahatan apapun yang dibuat oleh pejabat-pejabat di bangsa ini, pemerintah bangsa ini gitu. Semuanya akan Tuhan ciptakan. Kalau manusia tidak bisa menangkapnya, Tuhan sendiri yang akan menghakimi mereka. Kita percaya itu sedang terjadi di dekat kita. Kita percaya apa yang kita percaya itu datang di antara kita. Ketika Tuhan datang di antara kita akan berdampak akan sekeliling kita, maka kita sedang berhati. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Oke ya. Saudara, kalau kita jeli membaca firman Tuhan ya, sebetulnya kan Tuhan sudah nyatakan juga di sana bagaimana Tuhan munculkan tokoh-tokoh gitu ya, yang akan hidup misalnya sekali berapa ribu tahun baru muncul dia gitu kan. Seperti misalnya Buddha gitu kan. Buddha itu kan manusia juga. Kebaikan dia segala macam gitu kan. Itu kan muncul di Tiongkok dulu gitu kan. Nah, jadi
ketika manusia memujanya kan, itu kan persis gitu. Ketika aku hilang arah, engkau menunjukkan jalan, Buddha menunjukkan jalan, gitu-gitu. Jadi mereka bersekutu dengan rohnya Buddha itu. Mereka menyanyikan lagu-lagu gitu. Makanya saudara, kalau kita mau perhatikan sebetulnya sejarah agama gitu ya. Saudara, Abraham itu ketika dia mempersembahkan, pada waktu dia mempersembahkan korban gitu ya. Nah, sebetulnya pada waktu itu para penyembah berhala juga, mereka itu mempersembahkan korban juga gitu. Makanya kalau saudara ikutin kepercayaan orang Batak juga seperti itu juga sebetulnya. Makanya dia mirip, makanya ada kayak hukum Tauratnya juga. Iya. Dari mana mereka tahu? Itu mereka kalau nggak salah ada 12 perintah. Opu mulai jadi nagulon. Saudara lihat itu, banyak peraturan-peraturannya. Lagi kalau mereka itu namanya martonggo gitu. Martonggo itu artinya mereka ya berdoa, bahkan sama lah seperti di Jawa gitu ya. Apa itu? Kejawen itu saudara. Sama juga. Nah, di Buddha juga demikian gitu. Makanya kalau kita lihat persis nggak bisa bedain lagi. Kalau kita dengar lagunya, kalau nggak disebut Buddha itu kata-katanya semua persis sama. Sama. Udah menyinari lah. Gitu. Jadi nanti saudara, apa yang membuat perbedaan nanti? Apanya yang membuat perbedaan? Kalau kita lihat, makanya saudara, kalau saudara perhatikan kepercayaan ortodok ya, Kristen ortodok gitu kan, itu kan mirip juga dengan Katolik gitu kan. Mereka kan pakai itu juga, pakai kemenyan itu saudara, itu dibakar gitu kan, nanti mereka bawa gitu. Iya, ada namanya anak altar gitu kan. Iya, sampai hari ini mereka melakukannya dan mereka menganggap itulah yang tepat. Jadi cara ibadahnya karismatik itu saudara, apalagi karismatik ya. Kalau dulu kan Pentakosta gitu ya. Pentakosta itu beda dengan karismatik saudara. Nah, jadi kalau Pentakosta itu dia masih kaku gitu ya. Tepuk tangannya diatur, nggak bisa sembarang tepuk tangan gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang pokoknya dari awal sampai akhir tepuk tangan aja kayak gitu. Ada yang sampai ketika ibadah itu kalau sudah perhatikan itu kayak akalnya tidak jalan gitu, pikirannya tidak jalan kalau sudah perhatikan. Nah di zaman karismatik itu menunjukkan karismanya, kira-kira seperti itu. Jadi itu sudah agak berakal sedikit gitu. Jadi makanya kita sering memperhatikan bagaimana ada improve lagu gitu kan, improvisasi gitu kan. Ya. Padahal semuanya kalau kita perhatikan gitu ya, itu bukan lagi lahir dari hati yang paling dalam, tetapi sudah menunjukkan gaya-gaya tertentu gitu. Seolah-olah kalau dia nampaknya tutup mata, dia rasanya bersedih, seolah-olah itulah ibadah yang sejati. Dengan mengatur mimik, dengan menangis mungkin, dengan kata-kata yang indah. Oh Tuhan, kami sangat mencintaimu.
dengan mengangkat tangan gitu kan. Nah, lalu dengan pakai alat musik gitu. Jadi ketika ditiru seperti itu, di situ harusnya mulai menyadari apakah inti daripada ibadah itu gitu. Nah, jadi saudara, itu sebabnya saudara dalam persekutuan kita mulai membuat lebih sederhana gitu sebetulnya. Ya, memang pada waktu itu kita akan terbawa kan dengan misalnya kita menyembah gitu kan. Nah, ketika di masa anak-anak kita kan mereka itu ya menyembah sambil bermazmur gitu. Kalau di gereja lain kan sudah terbiasa mereka harus diharuskan bahasa roh gitu kan. Padahal kan begitu kita lihat sebetulnya apa sih artinya lagi gitu kan. Sudah hilang dari kemurniannya. Nah, jadi ada perubahan-perubahan di dalam tata cara ibadah itu, saudara. Segera diikuti oleh yang lain juga. Tapi apakah intinya sebetulnya? Kalau kita dengarkan tadi yang kesaksian itu kan. Kan memang dia benar, dia berdoa. Berdoa dengan caranya kan. Tapi sudah selesai operasi, kok dia mengucap bersyukur kepada Tuhan Yesus kan. Dia lupa kalau dokter itu adalah Tuhan Yesus gitu. Kan saya lihat waktu itu kan dokter itu kan jelas gitu saya lihat. Tapi entah kenapa di hati saya itu Tuhan Yesus. Kan dokter. Itu penglihatan. Lagi doa lagi. Padahal penglihatan yang saya katakan itu sebetulnya seperti imajinasi. Tapi imajinasi itu nyata. Kan ketika saya percaya itu sama seperti ketika yang saya bilang tangan saya yang terkilir itu kan, ketika saya rasakan ini tangannya, saya mau merasakan gitu. Tapi itu kan penglihatan juga. Penglihatan itu kan kayak imajinasi juga. Saya nggak tahu orang lain gimana melihat penglihatan itu, saya nggak tahu gitu. Tapi saya pernah konfirmasi kan ketika teman yang latihan, memang benar-benar latihan untuk melihat gitu kan. Apa yang dilihat dia persis itu yang saya lihat gitu. Jadi seperti itu juga cara mereka melihat ya gitu. Nah, jadi saudara, kalau kita perhatikan gitu ya, bagaimana itu kan semua cara Tuhan. Cara Tuhan itu menyatakan dirinya. Ya, di tempat lain dia melakukannya. Dan dia percaya itu Yesus. Karena apa? Karena memang yaitu atmosfernya. Atmosfer itu saudara sesuai dengan apa yang dia dengar di masa itu. Jadi sekarang ketika kita bawa manusia ini, kan kita kan sedang membawa, pertama kan kita bawa diri kita percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jadi ketika kita percaya Tuhan yang Maha Kuasa ini adalah Yesus, maka atmosfer di pikiran kita seperti itulah. Jadi alam pikiran kita itu di situ dia. Nah, jadi ketika kita berani menerima perkataan yang baru, sebetulnya kita itu sedang berani menerima dunia yang baru gitu. Iya. Jadi ketika sekarang Tuhan itu datang secara umum ya, dia nggak lagi, dia sudah runtuhkan katanya tembok-tembok agama, kan gitu kan? Itu kan atmosfer yang baru, saudara. Sebetulnya dari Yahudi ke Kristen itu
Sebetulnya Tuhan Yesus itu sudah mengatakan, kalau kamu tinggal dalam perkataanku, dia sebetulnya sudah menyuruh orang Kristen itu meninggalkan yang lama sebetulnya. Kamu nggak perlu lagi ikut aturan itu sebetulnya. Kamu mesti tinggal dalam perkataanku. Namun pada waktu itu saudara, kan masuklah Paulus kan. Paulus itu seorang ahli Taurat. Muncul lagi nanti ada siapa itu ya, yang mengajarkan, siapa yang terkenal itu di zamannya Paulus itu, sering saya sebut itu ya. Hah? Siapa? Ya, Apolos, ya betul. Nah, Apolos itu kan dia juga seorang ahli Taurat. Nah, jadi mereka membawa Taurat itu saudara ke dalam kekristenan. Sama juga sebetulnya Petrus dan murid yang lain sudah ada Taurat. Itu yang ada di dalam pikiran mereka saudara. Selalu berhubungan dengan itu. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik bagaimana Yesus meninggalkan murid-muridnya. Kan dia katakan, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, katanya gitu. Itu Roh Kudus. Nanti yang akan turun sesudah Tuhan suruh mereka itu menantikan di loteng atas itu. Apa pesannya tentang Roh Kudus itu? Roh Kudus itu yang akan dikirimkan oleh Bapa dalam namaku, katanya kayak gitu loh. Jadi mereka mesti mengingat perkataan-perkataan Yesus itu. Lalu dikatakan begini, dia akan mengingatkan kamu, nah, gitu, tentang semua apa yang kukatakan kepadamu. Nah jadi ketika Tuhan mengatakan Roh Kudus itu, timbullah di dalam hati murid-murid itu bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Tapi pribadi ini mengingatkan semua yang Yesus katakan. Jadi yang Yesus katakan itu adalah hal yang baru. Coba lihat. Kan di dalam Taurat mau dikatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi aku mengatakan kepadamu hukum yang baru. Kan gitu. Kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau ada orang gak minta bajumu, kasih juga jubahmu. Ternyata saudara, semua yang yang Yesus katakan itu, ternyata itu adalah firman untuk memasuki zaman yang baru lagi. Saudara, kalau kita itu tidak melakukan apa yang dikatakan Yesus itu, maka kita tidak akan bisa memasuki masa yang baru. Apa masa yang baru? Bagaimana diawali masa yang baru? Masa yang baru akan diawali dengan dihancurkannya sistem dunia ini. Iya, coba lihat di situ. Coba pikirlah. Gimana lah orang bisa hidup dengan tenang kalau misalnya uangnya di bank itu banyak sekali? Gimana dia bisa tenang? Gak bisa kan? Ketika misalnya sekarang ini gampang sekali orang mengambil uang orang lain yang ada di rekeningnya gitu. Oke? Ketika dia mendengarkan ada seperti itu, pasti dia akan menarik uangnya dari bank kan? Nah, masalahnya waktu ditarik dia jadi cash, ganti juga mata uang. Nilainya gak bertambah dia. Semua seperti itu saudara.
Jadi ketika seseorang melakukan apa yang dikatakan Yesus, maka dengan mudah dia akan meninggalkan dunia yang hancur ini. Itu sebetulnya. Cuman orang itu mencampur adukkan. Ketika rasanya perkataan Yesus itu dikumandangkan terus, misalnya kalau di gereja ya, misalnya kalau saya khotbah misalnya terus tentang yang dikatakan Yesus, maka orang yang hartanya banyak akan tersinggung dia. Orang yang pelit akan tersinggung dia. Pastilah. Dia akan cari jalan untuk membenarkan dirinya. Tentu pakai apa? Pakai firman yang lain. Dia akan pakai. Dia akan lawan. Makanya gak mungkin orang itu akan selamat. Gak mungkin. Sama seperti pemuda yang kaya itu. Gak bisa. Nah, akhirnya apa? Dia akan kembali ke belakang. Dia akan menyembah. Dia tidak akan berani membaca apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi tentang korban Tuhan Yesus akan disukainya. Iya kan? Makanya mereka akan menyukai, misalnya ada film yang baru sekarang, The Supper, Last Supper gitu. Iya. Mungkin nonton bareng gitu. Kasihan aja. Iya. Karena dengan itu mereka mau menenangkan diri mereka. Mereka mau berlindung di kasih karunia, di pengorbanan Tuhan Yesus. Tapi apakah mereka itu dikasihi Tuhan Yesus? Tidak. Mereka munafik. Mereka adalah orang yang sangat dibenci oleh Tuhan Yesus. Ya. Karena mereka itu ngambil untung. Mau nangis, mereka mau terharu dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Enggak. Mereka dibenci. Karena apa? Karena mereka tidak menuruti perintah Tuhan yang sederhana. Iya. Padahal mereka baca tiap hari. Jadi mereka lebih suka apa? Membuat ibadah-ibadah. Iya. Ibadah malam apalah gitu kan. Malam tahta lah, membangun tahta lah. Ya mereka suka kayak gitu. Supaya mereka kelihatannya itu beribadah. Sementara firman Tuhan itu sebagai pintu masuk mereka untuk ke zaman yang baru tidak mereka lakukan. Mereka melakukan ibadah. Makanya muncullah ibadah-ibadah yang sama. Bahwa penyembah berhala pun melakukan ibadah seperti itu. Itu loh. Di situ sebetulnya letaknya. Jadi waktu kita itu benar-benar rasanya kita itu kayak dibuat kayak hidup misalnya lolos misalnya dari satu minggu ini misalnya lolos dari mikirin tagihan. Iya. Bisa lolos, nggak bisa memandang misalnya bulan ini bulan depan masih bisa nggak? Nggak berani mikir. Kan kalau seperti saya misalnya, gitu kan, kerja mau benar-benar kerja nggak bisa, sementara harus memenuhi
kebutuhan anak dan sebagainya gitu, menjalankan operasional gereja ini gitu kan, mana gitu. Belum lagi kalau misalnya yang lain lagi gitu, mikirin bagaimana pengembangannya ke depan gitu kan. Sementara nggak ada uangnya gitu kan. Rasanya ada janjinya, tapi mau menggenapinya gimana gitu kan. Rasanya hari ini Tuhan tujukan rasanya gimana, tapi berikutnya sudah kebalikannya lagi gitu. Nah, ternyata saudara, dengan kita diizinkan mengalami seperti itu, justru itulah jalannya gitu. Iya. Membuat benar-benar bergantung sama Tuhan. Saudara, kalau kita renungkan gitu. Karena kan ya pernah juga lah hidup nyaman gitu. Sudah ada semuanya, gak perlu lagi. Semua tersetel saudara semua. Iya. Pernah juga kan alami seperti itu. Tapi saya yakin semua orang lain juga begitu harusnya gitu. Gak menemukan sebetulnya. Gak menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Mereka juga demikian gitu. Itu apalah sebetulnya kalau punya segalanya. Tapi hampa gitu. Ya karena memang Tuhan gak ada di situ gitu. Sudah berapa lama sudah kita itu melakukan ibadah-ibadah seperti itu gitu. Kita tahu ya, kita pemeran utamanya. Bukan kalau misalnya saya mimpin doa yang misalnya ibadah yang paling ini, bukankah saya pemeran utamanya misalnya kayak gitu. Tapi mereka masih terus melakukan seperti itu gitu. Mereka mungkin akan bersuka cita melihat orang yang nangis-nangis itu. Mereka pikir itulah pelayanan kan gitu. Menumpang tangan, mengurapi. Tapi kan kita lihat dengan jelas, kita sudah melewati semuanya. Nah, saudara, ketika kita melihat bagaimana Tuhan menuntut kita secara perlahan, Dia ngajari kita itu saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik ya. Dia ngajarin kita itu jauh lebih hebat daripada siapapun saudara di dunia ini. Kita itu benar-benar apa saja isunya di dunia ini, apa saja isunya, kita diajarin. Apa saja isu yang kita dengar. Ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Semua Tuhan ajarkan kita. Dan kita boleh melihat bagaimana setiap orang itu pada akhirnya akan binasa. Bayangkan saudara, di tengah kita ini sedang belajar, kita akan memperhatikan orang-orang itu berlalu. Iya. Tahukah saudara, setiap kali persekutuan kita ini, hidup kita itu bertambah. Hidup kita bertambah, saudara. Nyawa kita itu bertambah, berlimpah dia.
Dan kita itu akan dibawa, jadi ketika hidup kita itu bertambah ya. Oke. Kita itu dibawa melihat, untuk tidak kita melihat diri kita secara daging. Iya. Kalau kita melihat diri kita secara daging, maka kita itu akan ikut dengan hukum alam. Oke? Akan ikut dengan hukum alam ketika ini, sakit ini. Kalau kita dengarkan perkataan-perkataan orang dunia, perkataan dokter, perkataan siapapun gitu kan, maka tubuh kita ini akan mengikuti perkataan itu. Tetapi ketika kita mendengarkan perkataan Tuhan, maka yang ada dalam pikiran kita apa? Perhatikan ya apa yang ada dalam pikiran. Karena apa yang ada dalam pikiranmu itulah yang akan membuat engkau bisa hidup selamanya. Apa yang ada dalam pikiranmu. Jadi, apa buktinya engkau sedang mendengarkan firman Tuhan? Apalagi firman Tuhan yang baru sekarang ini. Saudara, orang gampang pergi ke belakang karena kan semuanya kan ada di sini, di pikiran kita. Kalau dulu kita pernah ditolong dengan cara A, maka itu tersimpan di sini. Oke? Jadi ketika datang masalah yang sama, maka kalau kita itu adalah masih di zaman yang lama, maka kita akan cepat kembali ke situ. Makanya kan dikatakan, seandainya tanah Kanaan itu ada di bumi, tentu gampang aja mereka balik ke tanah Kanaan. Tapi ternyata tanah perjanjian itu bukan lagi di situ, gitu loh. Bukan lagi di situ. Seandainya saudara para orang-orang percaya itu yang terus mengikuti Tuhan itu, seandainya mereka itu punya pikiran seperti itu, tentu mereka gak akan memperhatikan Israel terus gitu loh. Ini terus memperhatikan di sana. Itu kayak ini aja sebetulnya. Itu sudah sedikit aja lihat itu. Yang paling penting sekarang fokuskan. Tuhan sudah ada di antaramu. Ngapain kamu tunggu yang itu? Ngapain kamu lihat-lihat tanda zaman itu? Makanya mereka jadi kayak orang stres. Terus memperhatikan munculnya antikris. Itu kan bodoh sekali, saudara. Bodoh sekali, karena akan tertipu jadinya. Loh, kita ini nunggu Tuhan atau nunggu antikris? Nanti akan ada ini penderitaan yang amat sangat. Ya. Memang kalau datang penderitaan itu, sehebat apa kamu? Memang kalau kamu sudah mati kayak gitu, emang kamu sudah dikasihi Tuhan gitu. Gimana lah kalau mereka itu membaca kisahnya orang-orang ini yang menyebarkan Injil. Sampai mereka itu sudah kemana-mana mereka dikejar gitu. Bahkan mereka sampai stres gak melihat pertolongan Tuhan. Bahkan sudah seperti itu pun mereka masih dikatakan keturunan Moab. Coba gimana? Padahal pada kenyataannya Tuhan itu persis di samping mereka, tapi gak menolong mereka. Semana?
Bagaimana kalau mengetahui kebenarannya? Tuhan persis di samping mereka, tapi Tuhan gak menolong mereka. Anehnya, ketika sudah menyerahkan, udah matilah ini. Tiba-tiba buka mata, masih hidup. Tuhan tidak menghukum orang yang menganiaya mereka. Sudah mau mati aja nggak bisa mati gitu. Gimana? Itu kan berarti mainnya nggak jauh gitu. Sudah mengikuti Tuhan seperti itu, tapi mainnya nggak jauh gitu. Artinya pengetahuannya itu dangkal. Mereka tetap percaya, pokoknya harus mati martir. Bah, mereka lupa ayatnya, sekalipun engkau memberikan nyawamu untuk dibakar. Gimana lah kira-kira kalau kamu dibakar, tapi kamu masih penuh dengan dendam, supaya balaskan gitu. Gimana kalau dia dengarkan kebenarannya? Apa kamu bilang? Balaskan. Justru aku yang mengizinkan mereka. Macam mana lah? Macam mana lah? Mereka itu hambaku. Macam mana lah kalau mereka mendengarkan kebenaran kayak gitu? Orang yang menganiaya mereka, Tuhan bilang itu hambanya. Macam mana lah? Macam mana lah ketika mendengarkan kayak gitu? Berarti kan mainnya nggak jauh kan? Mainnya kan di situ aja kan? Bagaimana kalau dikatakan sudah? Bagaimana kalau dikatakan? Ya. Kalau dikatakan zaman itu sudah berlalu. Aku sudah datang dengan namaku yang baru. Macam mana lah, dipegang terus nama yang lama itu. Bahkan ada yang kembali ke nama yang lebih tua lagi, Yahweh gitu. Macam mana lagi? Digabungkan lagi dua nama itu kan, dengan agak-agak dibuat ke Yahudi-Yahudian. Apa nggak makin bodoh? Orang Yahudi menolak Yesus kok mereka mau nyatukan? Mana bisa? Sama kan seperti yang tadi kan, ketika ibu itu ngomong terima kasih Tuhan Yesus, marahlah keluarganya gitu. Karena bagi mereka nama itu dilarang untuk disebut. Yang larang itu siapa? Iblis kan yang larang kan. Kan mereka gak tahu. Kan dia kan pakai kebohongan. Misalnya ketika pertama kali saya mengatakan ya Allah gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya kayak gitu. Karena kita nggak pernah menyebut itu, kita kan alergi menyebut itu. Tapi gimana lah coba ketika saya mengatakan gitu, oke. Anggap kamu sudah selesai sholat ya. Sholat apa yang paling baik? Yang paling khusyuk, sholat tahajud kan? Oke, sekarang anggap kamu sudah selesai. Oke, anggap kamu sudah selesai sembayangnya, yang sampai khusyuk kamu bisa ini. Oke, sudah kamu ambil wudunya, sudah selesai semua. Oke, anggap ya. Kan sulit sekali untuk mencapai itu, sulit sekali saudara. Karena dosa terus di pikiran dia gitu. Iya kan? Hati nuraninya. Tapi karena dia sudah tepat melakukannya, oke, anggap semua sudah selesai ya. Karena capek sekali saudara kalau mau tepat sekali, aduh. Ini salah lah, itu salah lah. Apalagi pas sudah ngambil air wudhu gitu kan. Sentuh lagi dengan orang lain yang bukan muhrimnya lagi, gagal lagi gitu kan. Silap buang angin pula gitu kan, gagal lagi gitu kan.
Oke, sekarang gini aja lah. Anggap aja lah kali ini sudah selesai. Oke, sekarang tinggal doanya ya. Kan tercipta itu kan dalam pikiran dia kan. Oke, sekarang gini. Ikuti doa saya. Ya Allah. Baru ngomong satu kata. Pak, bayangkan tadi ya orang itu ya. Kalau dilihat dari segi kehancuran kehidupan sudah hancur dia. Itu kalau nggak salah dia sudah, pokoknya sudah ada laki-laki lain dia kan. Dia sudah bercerai dengan suaminya itu gitu kan. Saya yakin pasti ketemu dengan teman kita yang di sana pasti ada maunya dia. Karena dia orang Chinese mungkin kan, mungkin pengen uangnya. Saya yakin pasti punya pikiran seperti itu. Tapi waktu kita mengatakan, kita kan bawa atmosfer pikirannya. Kan langsung dia bisa merasakan Allah itu hadir di situ kan. Gitu loh. Jadi nantinya ketika kita datang kepada siapapun gitu. Makanya ketika Tuhan Yesus itu permasalahkan Tuhan Yesus enggak perempuan Samaria itu. Enggak. Dia tahu enggak jenisnya perempuan Samaria itu? Tahu dia. Kalau orang kayak gitu datang siang-siang gitu pasti ada masalah. Pasti masalahnya ini dia pasti akan dikucilkan oleh masyarakat. Pasti dibenci ibu-ibu. Pasti ini bahan gosip. Tapi Tuhan datang sama dia pakai apa? Kalau engkau mengerti tentang karunia Allah. Jadi gini, kalau kamu mengerti kalau Tuhan itu memang mengampuni dan engkau kenal siapa dia yang berdiri di sini. Dia bawa pikirannya. Kira-kira seperti itulah Tuhan mengajar kita gitu. Iya. Sama seperti bagaimana kita membangun image kita tentang Yesus. Kan tersimpan di sini gambaran kan tentang Yesus itu kan. Yang dilihat orang, apa yang pernah kita dengarkan? Apa yang pernah kita baca di Alkitab? Apalagi kalau kita baca lagi misalnya yang dilihat oleh Musa gitu. Jadi di sini campur aduk dia. Oke. Jadi sekarang ketika dia datang dengan nama yang baru, ketika kita dengarkan Tuhan sudah datang. Nah, di situ dia bawa kita. Jadi kita mesti gabungkan semua. Jadi sekarang ini pikiran kita ini itu kayak ditata ulang dia gitu loh. Tapi kita mesti melupakan dulu yang sana. Jangan campur aduk lagi yang kemarin itu, jangan sekarang. Bagaimana Tuhan menuntun kita setiap hari. Itu loh. Jadi untuk kita bisa menjalani kehidupan ke depan, ayo berani untuk melupakan yang kemarin. Mulai dengan yang baru. Setiap hari. Disitulah nanti apa yang tak terpikir. Jadi kita itu kan tidak punya gagasan lagi. Barulah bisa digenapi apa yang tidak pernah kamu pikirkan, apa yang tidak pernah kamu bayangkan, apa yang tidak pernah kamu lihat. Itulah yang akan kamu lihat. Itulah yang akan kamu dengar. Kalau saya terus dengar saya yang lama, saya tidak akan pernah berani bicara sama saudara hal-hal yang baru. Baik, sudah jam 6 lewat. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Oh, sepanjang hari ini dipenuhi dengan hidup-Mu, sehingga hidup kami berlimpah-limpah Tuhan. Sukacita, damai sejahtera memenuhi hidup kami sepanjang hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan. Amin.